Tidak mau pakai alat mancing lebih modern begitu? Boleh pakai, cuma tidak bisa beli jadi. Oh, tidak bisa beli, hanya bisa pakai yang bambu saja. Seperti hasil liontin yang satu ini, tadinya hanyalah sebuah bekas pesawat tempur dan setelah diolah, nantinya bisa menjadi nilai ekonomi yang menguntungkan masyarakat. Pulau Morotai, pulau dengan pantai indah memukau. Terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara dan merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Pulau seluas 1.800 km persegi ini ternyata menyimpan sejarah Perang Dunia puluhan tahun silam. Pemirsa, Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara memang dikenal sebagai salah satu lokasi tempat berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, seperti apa kehidupan masyarakat di Pulau Morotai yang kini mewarisi peninggalan sejarah berharga? Pemirsa, inilah Indonesiaku. Pagi ini, saya mengikuti kapal Bapak Jeko yang bersiap untuk memancing salah satu ikan yang menjadi primadona hasil laut dunia. Pukul 7 pagi, Jeko dan nelayan lain sudah bersiap melaut. Cara memancing tuna pun masih sangat tradisional. Para nelayan mulai menebarkan jaring di perairan yang dangkal. Setelah jala diturunkan ke laut, kapal mulai berjalan perlahan membentuk lingkaran untuk menangkap ikan. Namun, bukan ikan tuna yang dicari menggunakan jaring ini. Kira-kira sebelum para nelayan nanti akan memancing ikan tuna, di sini mereka harus menjaring ikan-ikan yang lebih kecil terlebih dahulu. Nanti ikan-ikan ini akan digunakan untuk menarik ikan tuna, ikan tongkol yang nantinya akan dipancing menggunakan kayu bambu saja. Ikan-ikan kecil ternyata akan dijadikan umpan ikan tuna. Ikan lalu dimasukkan ke wadah di bawah kapal yang terisi air. Hal ini untuk menjaga agar ikan tetap hidup saat nanti digunakan untuk menarik ikan tuna. Kapal mulai bergerak menuju laut dalam yang lebih jauh. Matahari dan ombak tinggi sudah menjadi teman para nelayan sehari-hari. Kapal-kapal lain mulai terlihat di hadapan kami. Ikan-ikan kecil yang sudah dikumpulkan pun mulai disebar untuk menarik ikan tuna supaya mendekat dan mengikuti haluan kapal. Sementara itu, nelayan lain mempersiapkan joran bambu untuk memancing. Sebuah tongkat bambu yang dikaitkan dengan senar inilah yang digunakan nelayan untuk mendapatkan ikan. Sementara itu, mata pancing dikaitkan umpan palsu yang terbuat dari selang plastik dan tali rafia. Sudah menjadi kebiasaan bagi para nelayan untuk memancing secara serempak di ujung kapal atau di pusat di mana ikan tuna datang secara bergerombolan. Ikan yang didapat biasanya tidak perlu lagi dilepas dari mata pancing, karena setelah ditarik, ikan akan terlempar sendiri ke atas kapal. Para nelayan bergerak begitu lincah dan cepat. Saya pun hanya bisa kagum melihat cara memancing tuna yang tidak biasa ini. Ikan tuna yang didapatkan cukup besar, rata-rata memiliki berat 3 kg. Namun para nelayan harus berhati-hati untuk tidak menjatuhkan ikan tangkapan ke laut. Konon, ikan yang jatuh kembali ke laut bisa membuat kawanan ikan tuna menjauh dari kapal. Di lokasi yang sama ada sekitar 6 kapal lainnya yang memancing dengan cara yang sama seperti Pak Jeko. Memancing menggunakan joran bambu memang sudah menjadi tradisi yang digunakan sebagian besar nelayan di Pulau Morotai, terutama untuk ikan jenis tuna, cakalang, dan tongkol. Setelah menghabiskan waktu sekitar 20 menit, ikan-ikan tuna mulai tidak tampak. Kami pun bergeser ke titik lain. Mencari gerombolan ikan baru memakan waktu yang cukup lama. Lokasi tuna biasanya ditandai dengan adanya pergerakan lumba-lumba. Namun, Jeko juga biasa mendapatkan informasi di mana letak gerombolan tuna dari teman-teman nelayan lain sehingga tidak perlu berlayar tanpa arah yang jelas di tengah lautan. Setibanya di lokasi kedua,
Para nelayan pun kembali beraksi. Mulai dari pelemparan ikan kecil sampai pemancingan tuna. Jeko dan teman-temannya sudah begitu terlatih. Maklum saja, pekerjaan ini sudah mereka tekuni selama bertahun-tahun. Setelah menghabiskan 6 jam lebih di tengah laut, kami pun memutuskan untuk kembali. Sayangnya, hasil tangkapan hari ini tidak sebanyak biasanya. Pemirsa, nelayan di Pulau Kolorai memang cara memancingnya masih sangat tradisional, hanya dengan mengandalkan bambu saja. Dan hari ini hasilnya lumayan, kita dapat sekitar 30 ekor. Cuman ini masih terbilang sedikit karena biasanya mereka bisa mendapatkan sampai 200 ekor ikan tuna. Hari ini ternyata lautnya banyak ikan lumba-lumba, dan ini ternyata membuat ikan-ikan tunanya menghindar dari kapal-kapal para nelayan. Sudah tidak diragukan lagi, perairan Morotai memang kaya akan ikan tuna. Namun, teknik penggunaan joran bambu yang digunakan nelayan membatasi kapasitas ikan yang bisa mereka dapatkan. Para nelayan pun tidak punya pilihan lain. Minimnya teknologi memancing membuat mereka tetap mengandalkan cara tradisional yang diajarkan secara turun-temurun. Dari dulu sudah pakai ini bambu. Iya, bambu. Bambu. Siapa yang pertama ngajarin pakai mancing pakai bambu? Bapak-bapak yang Dari orang tua berarti orang tua yang sudah mancing pakai bambu begitu ya. Sekarang tidak mau pakai alat mancing yang lebih modern begitu? boleh pakai cuma tidak bisa beli jadi. Oh, tidak bisa beli, hanya bisa pakai yang bambu saja. Setibanya di Pulau Kolorai, hasil tangkapan pun langsung dijual. 1 ekor tuna bisa laku Rp30.000. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat jumlah nelayan di Indonesia saat ini mencapai 2,2 juta jiwa. Namun, angka ini berkurang 2 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Morotai mungkin adalah salah satu tempat berkurangnya jumlah nelayan itu. Kilau rupiah dari kerajinan besi putih pun cukup menggiurkan. Bukan tidak mungkin sebagian besar nelayan berpindah pekerjaan menjadi pengrajin besi putih. Pulau yang berdampingan dengan Samudra Pasifik ini dahulu sempat diduduki Jepang. Namun tahun 1944, Amerika berhasil merebut Morotai dari tangan Jepang. Morotai berangsur berubah menjadi pangkalan militer Amerika di Asia Tenggara. Pesawat tempur dan kapal Angkatan Laut Amerika satu persatu terparkir di sini. Ketika perang berakhir, tentara Amerika meninggalkan Morotai. Alat-alat perang dan senjata mereka buang ke laut atau dikubur di dalam tanah. "70 tahun berlalu, lambat laun jejak-jejak sejarah itu lenyap dari Morotai. Sebagian besar alat perang berupa pesawat ataupun kapal nyaris tak bersisa, entah kemana. Sementara rongsokan sisa perang yang berukuran kecil banyak yang diolah warga menjadi kerajinan besi putih. Sentra kerajinan besi putih berlokasi di ibu kota Kabupaten Pulau Morotai, Daruba. Rongsokan alat perang memang mudah ditemukan. Setiap orang bisa mengambil dengan bebas di sini. Sisa-sisa alat tempur biasanya tersimpan dalam tanah. Jumlahnya pun seakan tidak ada habisnya. Jamal dan Irfan biasa mencari bahan baku 2 kali seminggu. Keduanya merupakan generasi ketiga pengrajin besi putih yang meneruskan pekerjaan orang tuanya dahulu. Di balik kebun dan rumputan liar inilah tempat keduanya mencari harta karun mereka. Tidak ada cara khusus untuk mengetahui di mana letak besi tua. Jumlah peninggalan alat tempur yang melimpah membuat proses pencarian tidak sulit. Bahkan tidak perlu menggali terlalu dalam. Potongan besi yang tersembunyi di dalam tanah bisa diangkat dengan cepat. Sebagian besar rongsokan besi yang ditemukan di sini diduga merupakan bagian bekas pesawat. Masih di lokasi ini,
terdapat kendaraan lapis baja berupa kendaraan amfibi. Namun sayang, beberapa bagian tampak sudah tidak utuh lagi, dicuri tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Setelah potongan besi yang didapat sudah cukup banyak, mereka pun segera pulang. Disinilah bengkel tempat Jamal dan Ivan berkreasi. Aneka anyaman besi putih mereka buat bersama rekan lainnya. Hasil kerajinan dari besi putih pun bermacam-macam, mulai dari aksesoris, perhiasan, pedang, bahkan hingga berbagai peralatan dapur. Saya pun penasaran bagaimana cara pengrajin bisa menyulap besi-besi tua ini menjadi barang berharga yang bernilai mahal. Setiap pengrajin menyibukkan diri dengan peralatan masing-masing. Lama pembuatan kerajinan besi putih berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada yang bisa selesai dibuat dalam 1 hari, namun ada juga yang prosesnya butuh waktu berminggu-minggu. Salah satu bentuk kerajinan yang paling mudah dibuat adalah leontin. Pertama, besi dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Bentuk leontin digambar menggunakan spidol, lalu ditempa mengikuti garis yang sudah dibuat. Butuh kehati-hatian dalam proses membentuk leontin. Ukurannya yang kecil menjadi tantangan tersendiri. Namun, bagi pengrajin yang sudah terampil, hal ini tidak lagi menjadi masalah. Setelah leontin sudah dipotong sesuai bentuknya, bagian atas kemudian dibor untuk nantinya dipasangkan rantai. Tidak sampai setengah jam, leontin pun sudah jadi. Ini sudah jadi berarti ya Bang ya? Sudah. Boleh lihat? Begini dia jadinya ya. Ya bisa, ternyata kerajinan besi putih bisa dilakukan siapapun yang memiliki bahan baku dan juga peralatan yang memadai. Seperti hasil leontin yang satu ini, tadinya hanyalah sebuah bekas pesawat tempur, dan setelah diolah, nantinya bisa menjadi nilai ekonomi yang menguntungkan masyarakat. Ini tinggal dihalusin lagi berarti ya Bang ya? Pro dan kontra pengambilan barang-barang bekas perang memang sudah berlangsung lama. Di satu sisi, kerajinan besi putih sudah lama berlangsung dan menjadi salah satu mata pencaharian utama warga. Bahkan, kini menjadi ciri khas cindera mata dari Pulau Morotai. Tidak semua warga Morotai menjadikan kerajinan besi putih sebagai sandaran hidup. Sebagai negara kepulauan, sebagian besar warga memanfaatkan kekayaan bahari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perairan Kolorai menjadi rumah bagi bermacam spesies ikan laut. Aneka karang dan keindahan bawah lautnya bisa ditemukan dengan mudah. Tak perlu menyelam terlalu dalam, hanya berjarak 1 sampai 3 meter dari permukaan air laut. Saya mencoba ikut kakak beradik Yani dan Yanti. Perahu sederhana ini akan membawa kami ke jaring pukat yang sudah dipasang malam sebelumnya. Oh di depan lagi? Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 menit dari pulau. Lokasi jaring ditandai dengan jerigen bekas yang dijadikan pelampung. Setibanya di lokasi, kami pun tidak membuang waktu. Jaring pukat mulai ditarik. Tangan terampil mereka melepaskan ikan-ikan yang menyangkut di jaring. Perlu kesabaran dan ketelitian saat mengambil ikan. Jaring yang melekat terlalu kencang menyulitkan saya yang baru pertama kali menangkap ikan dengan cara ini. Jika kurang hati-hati, jari dan tangan bisa terluka, tergores jaring. Selain itu, jaring yang tersangkut karang juga kerap kali menjadi persoalan tersendiri. Melepaskan jaring dari karang terkadang tidak kalah sulitnya dengan melepas ikan dari jaring. Mereka terkadang harus mengorbankan karang untuk melepaskan jaring. Cara ini tentu bukanlah cara yang baik. Penggunaan jaring pukat seperti ini pastilah berdampak buruk bagi pelestarian terumbu karang laut. Namun, cara menjaring seperti ini sudah dilakukan warga selama bertahun-tahun. Masalah kerusakan lingkungan pun sudah tidak lagi terlintas dalam benak mereka apabila sudah menyangkut kebutuhan perut.
Pelampung bola yang terlihat di permukaan laut menandakan bahwa kami akan segera sampai. Ikan hasil menjaring pun sudah memenuhi perahu. Sampai-sampai tidak ada lagi tempat untuk memijakkan kaki. Jaring yang sudah diangkat kami lepaskan lagi. Nantinya, Yani dan Yanti akan kembali di sore hari mengambil hasil menjaring. Mereka biasanya menebarkan jaring sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Ada sebanyak 50 ekor ikan yang berhasil didapatkan. Kami pun langsung kembali ke desa. Setibanya di pulau, kami mulai memindahkan hasil tangkapan ke baskom. Ikan-ikan segar ini akan langsung diolah menjadi ikan asin. Pertama, ikan harus dibersihkan terlebih dahulu, mulai dari sisik sampai ke isinya. Ikan yang dibelah 2 dengan rapi kemudian direndam ke dalam air tawar. Setelah itu, ikan yang sudah bersih dilumuri air garam. Ikan biasanya dibelah menjadi bagian tipis agar garam bisa meresap dengan sempurna. Konsentrasi garam tinggi bisa menghambat pertumbuhan bakteri di dalam ikan. Dan kini, ikan sudah siap untuk dikeringkan. Ikan diletakkan dengan rapi di atas tempat penjemuran menghadap ke satu sisi. Setelah kering, ikan akan dibalik ke sisi lainnya. Menjemur ikan di bawah panas teriknya matahari Morotai hanya memakan waktu 1-2 hari saja. Maklum saja, siang hari di Kolorai bisa mencapai 30 derajat Celcius. Ikan asin buatan Yani dan Yanti biasanya juga dikirim ke Manado, Sulawesi Utara. Namun tidak jarang, penduduk desa langsung datang untuk membeli ikan asin di sini. Ya, ada. Mana? Sana. Balik 1. Berapa nih? 100. 90 sudah bisa. Oke, Bang. Kasih, Bu. Sama. Setiap harinya, Yani dan Yanti bisa menghasilkan 50 sampai 200 ikan asin. Keuntungan yang didapat pun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berarti kalau misalnya kayak tadi, itu pembeli yang langsung datang ya ke sini? Tadi dia beli 1 ikat 90.000, lumayan ya. Nah, pemirsa, kalau misalnya para pengelola ikan asin, di sini memang biasanya pembeli yang datang, dan tadi dijual 1 ikatnya 90.000. Tapi selain di Pulau Kolorai, biasanya ibu-ibu ini juga ke Daruba, dan sekalinya pergi itu seminggu bisa jual 10 ikat ya Bu ya? 10 ikat berarti seminggu dapat 900.000, berarti sebulannya 3.600.000, lumayan penghasilannya berarti. Ini ditimbang nanti ya Bu ya? Iya, ditimbang. Oke. Potensi darat dan laut Morotai sebenarnya cukup besar untuk kesejahteraan rakyat. Jejak-jejak sejarah Perang Dunia sebenarnya bisa menjadi potensi pariwisata yang luar biasa. Sungguh sayang jika dibiarkan terbengkalai dan rusak dicuri oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara di laut, warga juga seperti ditinggalkan sendirian. Ketiadaan penyuluhan dan bantuan alat yang memadai membuat kekayaan laut yang melimpah tak bisa mereka manfaatkan dengan baik.